Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Anita Dwi Sartika, Efrian Nofriski, dan Mutiara Silmina dari kelas 2 JJE. Di video ini kami akan membahas pelaksanaan pekerjaan Sub-Base Course untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah praktek perkerasan jalan dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Mirza STMT. Menurut UU nomor 38 tahun 2004, jalan merupakan prasarana yang ditujukan untuk transportasi darat, termasuk bagian jalan, berbagai bangunan serta perlengkapan untuk lalu lintas, berada di atas permukaan tanah serta di bawah permukaan tanah dan atau air, terkecuali untuk jalan kereta api, jalan lori, serta jalan kabel. Sedangkan menurut UU nomor 22 tahun 2009, dijelaskan jika jalan adalah seluruh bagian jalan, bangunan pelengkap serta pelengkapannya yang ditujukan untuk lalu lintas umum, berada di atas permukaan tanah serta di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, terkecuali untuk jalan rel serta jalan kabel. Adapun beberapa tahapan dalam pembuatan jalan dan pengaspalan, yaitu yang pertama, pekerjaan pemetaan atau pengukuran badan jalan. Yang kedua, pekerjaan clearing dan grubbing atau pembersihan badan jalan dari pohon dan sampah. Yang ketiga, pekerjaan stripping atau pembentukan badan jalan. Yang keempat, pekerjaan subgrade atau pemadatan tanah. Yang kelima, pekerjaan sub-base course atau lapis pondasi bawah. Yang keenam, pekerjaan base course atau lapis pondasi atas. Yang ketujuh, pekerjaan hot mix binder course atau lapisan atas ATB. Yang kedelapan, pekerjaan surface course atau lapisan permukaan. Yang kesembilan, pekerjaan finishing. Dan yang terakhir, pekerjaan marka jalan. Pemakaian perlengkapan keselamatan kerja. Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja baik bagi setiap personil yang terlibat maupun lingkungan kerja dan sekitarnya. Pemasangan rambu lalu lintas berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan, serta meminimalisir agar tidak terjadinya laka lintas atau kecelakaan kerja. Pencampuran agregat dikerjakan di instalasi pemecahan batu atau pencampuran. Langkah pertama, sebelum pengerjaan, semua material harus disiapkan dan diseleksi dengan sumber yang disetujui dan sesuai dengan spesifikasi. Lalu, pencampuran atau mixing dilakukan menggunakan ekskavator pada lokasi stand crusher atau menggunakan alat khusus pemecah batu. Seluruh material agregat harus bersih dari material organik, kotoran, lumpur, atau material lainnya yang mengganggu. Selanjutnya, penghamparan. Lapis pondasi agregat harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang rata dan harus dihampar dalam kadar air pada rentang yang diisyaratkan. Kadar air dalam bahan harus tersebar merata. Setiap lapis harus dihampar pada suatu operasi dengan takaran yang rata agar menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang diisyaratkan. Bila mana akan dihampar lebih dari satu lapis, maka lapisan-lapisan tersebut harus diusahakan sama tebalnya. Lapis pondasi agregat harus dihampar dan dibentuk tanpa menyebabkan segregasi partikel kasar dan halus. Segregasi adalah suatu kondisi di mana partikel kasar dan halus tidak terjadi ikatan yang sempurna atau memiliki banyak rongga udara. Bahan yang bersegregasi harus diperbaiki, dibuang, dan diganti. Minimum untuk pelaksanaan setiap lapisan harus 2 kali ukuran terbesar agregat lapis pondasi. Tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm kecuali diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Setelah dihamparkan,
lalu diratakan menggunakan motor grader. Grader melakukan pendorongan untuk meratakan bidang dengan menggunakan pisau yang tajam dan besar. Tahap selanjutnya, pemadatan. Pemadatan menggunakan vibrator roller dengan 6 passing vibro. Pemadatan dengan alat pemadatan yang sesuai. Lakukan pemadatan hingga kepadatan paling sedikit 100% dari kepadatan kering maksimum modifikasi atau modified. Bila pada pemadatan akhir mesin gilas statis roda baja mengakibatkan kerusakan, digunakan mesin gilas roda karet. Pemadatan harus dilakukan hanya bila kadar air bahan 3% di bawah kadar air optimum sampai 1% di atas optimum. Operasi penggilasan dimulai dari tepi ke arah sumbu jalan. Dengan roda karet, agregat akan utuh dibanding dengan roda baja. Ini adalah ilustrasi pada saat pemadatan menggunakan vibrator roller. Pemadatan dilakukan sampai tidak ada lagi bekas roda pada permukaan lapis agregat. Pada bagian yang bersumber elevasi, penggilasan harus dimulai dari yang rendah ke yang tinggi. Operasi berlanjut hingga jejak roda hilang dan lapis padat merata. Pemadatan di sepanjang kerb atau tembok menggunakan tim RIS. Pemeriksaan lapis agregat termasuk toleransi dimensi dan kepadatan. Apabila lapis agregat digunakan pada pondasi bawah, maka toleransinya antara plus 0 cm sampai minus 2 cm. Sedangkan untuk lapis pondasi agregat kelas A, untuk resap pengikat atau pelabur, maka toleransi antara plus 1 cm dan minus 1 cm. Bisa dilihat di tabel. Pada permukaan lapis agregat, tidak boleh terdapat ketidakrataan yang menyebabkan penampungan air atau genangan air. Air harus mengalir ke arah yang lebih rendah, atau bisa dengan ke arah drainase. Contoh target tebal 20 cm, tebal total minimal lebih dari 1 cm dari tebal yang diisyaratkan. Toleransi harus 1 cm. Seperti ini. Toleransi 1 cm, tebal antara 19 atau 21 cm. Ini adalah gambar contoh toleransi yang diizinkan sesuai dengan syarat yang telah berlaku. Jika terjadi bahan yang terlepas harus dibuang dengan sikat agar bersih. Diukur dengan mistar 3 meter memanjang dan sejajar. Selanjutnya dikontrol dan dilihat apakah lapis permukaannya turun. Maksimal toleransi itu 1 cm. Permasalahan yang sering terjadi, pertama adalah segregasi, yang kedua tidak rata terjadi cekungan air, yang ketiga ketebalan tidak sesuai rencana, dan yang keempat kepadatan belum sesuai dengan spesifikasi. Jika terjadi permasalahan di atas, setiap bagian yang tidak memenuhi syarat atau rusak harus diperbaiki dengan ketentuan dan isyaratan yang telah berlaku. Setiap bagian yang tidak memenuhi syarat harus diperbaiki.
Kerusakan atau pencampuran yang tidak rata bisa dikeruk dan diperbaiki lapis demi lapis. Jika terjadi segregasi, bisa dengan cara pemasangan abu batu atau penambahan abu batu untuk mengisi bagian yang kosong atau rongga-rongga yang kosong. Ini ilustrasi, jika tidak rata, permukaan harus diperbaiki lapis demi lapis dengan menggunakan motor grader. Lapis yang terlalu kering di luar rentang kadar air harus diganti. Disemprotkan air, dicampur merata, dan dipadatkan kembali. Sedangkan lapis yang terlalu basah di luar rentang kadar air harus digaruk berulang-ulang pada cuaca kering dengan jeda waktu, lalu dipadatkan dan diratakan kembali sampai kadar air optimum. Atau bisa dengan cara penggantian alternatif bahan. Selanjutnya adalah pembersihan dan pembongkaran lalu lintas. Semua bahan yang tersisa pada lapis permukaan yang telah selesai itu harus diangkut dan dibersihkan. Dilanjutkan dengan pembukaan rambu lalu lintas sementara. Selanjutnya adalah kumpulan pengujian. Ini merupakan pengujian SENCON. SENCON test adalah pemeriksaan kepadatan tanah di lapangan dengan menggunakan pasir Ottawa sebagai parameter kepadatan, yang mempunyai sifat kering, bersifat keras, tidak memiliki bahan pengikat sehingga dapat mengalir bebas. Dengan menggunakan alat speedy test. Dilakukan pengujian ini agar dapat memastikan kepadatan pada lapis pondasi agregat yang sudah dipadatkan. Adapun pengujian kepadatan agregat lainnya dengan menggunakan proof rolling down method atau propelling menggunakan truk 2AS dengan beban lebih dari 25 ton namun tidak lebih dari 50 ton dengan tekanan roda karet. Elevasi air tidak boleh lebih atau kurang dari 10 mm. Jika ban pada dam truk tidak meninggalkan bekas jiplakan, maka lapisan agregat tersebut dikatakan telah padat dan sesuai dengan. Sekian penjelasan dari kelompok kami atas nama Anita Dwi Sartika, Efrian Novriski, dan Mutiara Silmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.